Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini, Ibu akan membahas lanjutan dari materi yang sebelumnya sudah kita bahas bersama ya, mengenai kemarin udah sampai fungsi eksponen ya. Jadi kita lanjutkan sekarang adalah penggunaan fungsi logaritma dan eksponen asli ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi, untuk apa sih fungsi logaritma dan eksponen asli itu? Ya, kita lihat di sini. Ini adalah salah satunya. Fungsinya adalah untuk menghitung turunan fungsi berpangkat fungsi. Jadi, kalau kita punya fungsi gx di sini, misalnya pangkatnya hx gitu ya. Jadi, fungsi berpangkat fungsi gitu ya. Nah, jadi kita bisa gunakan logaritma dan eksponen asli di sini ya. Oke, misal ini untuk penurunannya sebenarnya diketahui kita punya sebuah fungsi fx gitu ya, sama dengan gx pangkat hx. Jadi dia adalah sebuah fungsi yang memiliki pangkat fungsi juga. Nah, gimana sih mencari f aksen x ya, atau turunan pertamanya ya. Oke, langkah pertama adalah kita beri lon kedua ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan kita kasih lon di sini ya. Sebelum ke sini, ketika luas kanan kita kasih ln ya, ln gx pangkat hx, sesuai dengan teorema, si pangkat ini akan pindah ke depan. Ya, sehingga hasilnya adalah hx kali ln gx. Nah, sehingga hasilnya ini. Selanjutnya, setelah kita beri ln kedua ruas, maka kita lakukan derivatif ya terhadap ruas kiri, ruas kanan. Jadi kita kasih yang nama ini dx ya, diturunkan terhadap fungsi x ya. Oke, nah sekarang dari ruas kiri ini turunan dari ln fx ya itu adalah hasilnya f aksen x per fx atau ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Ini adalah 1 per fx ya, sebenarnya gini tulisnya. dx dari ln fx itu artinya adalah 1 per fx dikali turunannya, turunan si fx gitu ya. Nah, yang ruas kanan ini ketika diturunkan, ini dimisalkan menjadi u kali v ya. U kali V ya, sehingga untuk turunannya seperti biasa kita pakai U aksen V tambah U V aksen ya. Jadi U aksennya adalah H aksen, ini U aksen, lalu V-nya adalah ln GX ya, ditambah V aksen adalah turunan dari ln GX ya. Turunan dari ln GX itu adalah turunan dari ln GX ya, sama kayak ini, dx dari ln GX itu adalah 1 per gx dikali dengan g aksen x ya. Lalu dikali dengan u-nya, dikali dengan hx. Jadi ditulisnya bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Nah, sehingga kita bisa peroleh bahwa si turunan pertama atau f aksen x, si fx ini kita pindah ke ruas kanan jadi dikalikan. Ya, jadi sebenarnya rumusnya seperti ini. Ini bisa dijadikan rumus, tapi kalau misalnya kalian juga paham secara logis ya, kalian nggak usah hafal, tidak usah perlu hafalkan rumusnya, tapi kalian mengerti bagaimana menurunkannya dimulai dari diberi ln dari ruas kiri ruas kanan dan di derivatif ruas kiri ruas kanan ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya ya. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan turunan fungsi dari fx sin x pangkat 4x. Ini artinya sebuah fungsi dipangkatkan dengan fungsi juga ya. Nah, turunannya gimana? Nah, dengan cara yang tadi, yang tanpa menghafal tadi, kita kasih ln kedua ruas ya. Kita kasih ln kedua ruas ya, sehingga hasilnya adalah ln fx sama dengan 4x ln sin x. Karena si 4x ini sesuai teorema dia pindah ke depan gitu ya. Lalu setelah itu kita turunkan kedua ruas, kita kasih dx ya. Jadi ini dx ln fx sama dengan dx dari 4x ln sin x. Oke. Lalu turunan dari fx itu sendiri, turunan dari ln fx itu adalah tadi apa? 1 per fx kali f aksen x, atau boleh langsung ditulis seperti ini. Dan turunan dari sini tadi ya, u kali v ya, tidak perlu saya jelaskan lagi ya, hasil seperti ini.
Dan setelah ini disederhanakan, cos X per sin X itu adalah kotangen ya, kotangen X. Lalu kita cari f aksen X-nya, maka kita peroleh bahwa turunan dari si sin X pangkat 4X ini adalah ini. Ya, mudah-mudahan dapat difahami. Baik, selanjutnya kita lihat fungsi eksponen umum. Jadi kalau sebelumnya kita sudah berbicara tentang fungsi eksponen umum, lalu fungsi logaritma, fungsi eksponen asli dan fungsi logaritma asli. Sekarang kita akan bicara tentang fungsi eksponen umum. Ya, fungsi eksponen umum ini kita lihat, saya punya fungsi fx sama dengan a pangkat x, di mana a lebih besar dari 0, ini disebut fungsi eksponen umum, persamaan umumnya. Ya, dan untuk A lebih besar dari 0 dan X adalah elemen atau anggota bilangan real, definisikan A pangkat X, ya, A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Ya, betul ya, karena sebenarnya ini kalau kita jabarkan, ini E, ya, ini adalah ln A pangkat X ya, ln A pangkat X ya, pindah pangkatnya. Lalu karena di sini bilangan pokoknya E ya, sesuai dengan definisi ini adalah AX, A pangkat X, gitu ya. Baik. Nah, lalu bagaimana dengan turunan dan integralnya? Ya. Jadi turunan dari A pangkat X itu artinya turunan dari tadi apa? A pangkat X itu adalah E pangkat X ln A ya. Jadi ditulis di sini ya. Lalu turunan dari sini adalah kita tahu ini adalah X ln A dikali ln A. Ya, sama dengan A pangkat X ln A. Baik, sesuai dengan sifat-sifat sebelumnya ya. Dilihat di video sebelumnya. Jika U sama dengan U pangkat UX, maka kalau saya punya turunan atau sebuah fungsi A pangkat U yang mana U-nya itu adalah UX, maka turunannya adalah tetap A pangkat U ya dikali U aksen dikali ln A. Nah, ini rumusnya. Nah, dari sini diperoleh bahwa kalau kita punya derivatif, pasti kita juga punya integral. Integral A pangkat X dx adalah 1 per ln A kali A pangkat X plus C. Jangan lupa, itu ya. Baik. Nah, ini sifat-sifat fungsi eksponen umum ya. Untuk A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, X, Y bilangan real. Maka berlaku yang pertama, kalau saya punya A pangkat X kali A pangkat Y, maka kita bisa jumlahkan pangkatnya, A pangkat X tambah Y. Lalu untuk pembagiannya bisa kita kurangkan pangkatnya. Dan untuk sebuah A pangkat X dipangkatkan Y, ini bisa dikalikan. Ya. Lalu di sini AB dipangkatkan X, ini bisa dipecah, A pangkat X kali B pangkat X. Dan nomor 5, untuk A per B pangkat X ini juga bisa dipecah. Ya. Baik, untuk lebih mudahnya kita lihat beberapa contoh soal. Kalau ditanya hitung turunan pertama dari ya fx sama dengan 3 pangkat 2x tambah 1 tambah 2 pangkat sin 2x. Nah, gimana nih cara mencari turunannya? Ya, jadi turunannya adalah 2x tambah 1-nya diturunkan. Ini 2. Lalu tetap ini kita tulis di sini. Lalu ln A. Nah, berarti ln A itu di sini A-nya 3 ya. Jadi kalau misalnya kita balik ke rumus tadi, ini adalah A-nya sama dengan 3. Dan UX-nya adalah 2X tambah 1. Ya, begitu juga yang ini. Yang ini dia A-nya adalah 2, UX-nya adalah sin 2X. Nah, jadi ini adalah turunan dari U aksen X-nya adalah 2 cos 2X ya. Ini 2 cos 2X. Lalu kita tulis lagi fungsi ininya. Ini. Dan ln A. A-nya 2, ln 2. Gitu. Dan hitung integral 4 pangkat X kuadrat kali X dx ya. Dengan menggunakan cara yang tadi. Tapi sebelumnya ini bukan sedikit kompleks ya sebenarnya. Ada pemisalan yang harus dilakukan. Yaitu
Kita misalkan dulu X kuadratnya sama dengan U, sehingga nanti hasilnya itu adalah 4 pangkat U. Gitu ya. Lalu DU sama dengan, kita turunkan ini, DU sama dengan 2X dx, dan dx sama dengan 1/2X DU. Ya. Nah, jadi sehingga kita peroleh, kita ubah pemisalan dari X menjadi U, kita peroleh seperti ini. Ya, 4U DU per 2. Nah, DU per 2 ini setengah, setengahnya bisa keluar. Jadi yang kita punya adalah setengah integral 4 pangkat U DU. Gitu. Ya, sesuai dengan tadi yang sudah kita bahas. Sebentar. Nah, integral ya 1/ln A kali AX. Nah, gitu. Jadi, untuk mengerjakan nomor 2 tadi yang integral, ya. Nah, jadi 1/ln A ini setengah kali 1/ln 4 kali apa namanya? 4 pangkat U. Ya, sehingga ini kita peroleh setengah kali 1/ln 4 kali 4 pangkat U-nya ganti lagi menjadi 4 pangkat X kuadrat. Dan jangan lupa harus plus konstantanya. Ya. Nah, selanjutnya ini, gimana grafik fungsi eksponen umum? Ya, kalau kita lihat dulu yang diketahuinya apa, ini ada fx sama dengan a pangkat x, a-nya lebih besar dari 0, domain fungsinya dari min tak hingga sampai tak hingga, dan juga ada turunannya adalah a pangkat x ln a, gitu ya, yang artinya dia itu bernilai positif ya untuk a lebih besar dari 1 dan bernilai negatif untuk a kurang dari 1, kurang dari 0 ya. Nah, kita lihat di sini bahwa artinya dia apa? F-nya monoton naik ya. Ya, untuk A-nya lebih besar dari 1 dan dia akan monoton turun jika A-nya berada di antara 0 dan 1. Ya, dan kita lihat, kita cek turunan keduanya ya. Ini untuk menentukan bahwa dia grafiknya selalu cekung ke atas, gitu ya. Karena positif. Dan kita cek ini F0 sama dengan 1. Kalau kita lihat nanti gambarnya adalah bentuknya seperti ini. Oke, ya kita lihat ini untuk grafik apa? Yang ini ada untuk grafik A pangkat X yang mana A-nya lebih besar dari 1. Dan kalau untuk yang A-nya berada di antara 0 dan 1, dia grafiknya seperti ini. Ya, itu bentuk grafik fungsi eksponen umum. Ya, selanjutnya kita lihat kalau sebelumnya kita sudah berbicara tentang fungsi logaritma asli, sekarang kita fungsi logaritma umum. Nah, ini yang pernah kalian pelajari ketika SMA ya. Jadi karena fungsi eksponen umum monoton murni, ya, maka ada inverse-nya. Ya. Dan ya, inverse dari fungsi eksponen umum disebut fungsi logaritma umum. Ya, logaritma dengan bilangan pokok A, bukan E, ya. Notasinya adalah A log X. Ya, kalau misalnya ln tadi bilangan pokoknya adalah E. Ya, sehingga berlaku di sini bahwa Y sama dengan A log X ini adalah X sama dengan A pangkat Y. Ya, saya rasa untuk ini kalian sudah familiar ya dengan persamaan ini. Nah, dari hubungan ini didapat bisa kita lihat bahwa ln X itu adalah ln A pangkat Y ya dari sini ya. Ini. Jadi kedua ruas ditambahkan ln ya, dan sama dengan ln A pangkat Y itu adalah Y kali ln A. Ya, sedemikian hingga kita peroleh Y sama dengan ln X per ln A. Dan A log X sama dengan ln X per ln A. Nah, ini saya rasa saya hanya tinggal mereview ya, mengulang saja. Dan sehingga untuk turunan dari A log X itu sendiri adalah 1/X ln A. Ya, seperti itu. Dan untuk U-nya yang merupakan fungsi X, turunan dari A log U, di mana U-nya ada sebuah fungsi X adalah U aksen dibagi U kali ln A. Ini juga kalian mesti sudah familiar dan hafal ya.
Nah, contoh tentukan turunan pertama dari fx 3 log x kuadrat tambah 1. Nah, ya, tadi apa nih rumusnya? Ya, U aksen dibagi U ln A. Ya, jadi U aksennya dulu cari berapa? Ya, U aksennya berarti turunan dari x kuadrat tambah 1 ya. U sama dengan x kuadrat tambah 1. U aksen sama dengan 2x. Ya, sehingga kita peroleh nanti hasilnya adalah 2x ya, turunannya U aksen ya, dibagi U gitu ya, dikali ln A ya. Jadi x kuadrat tambah 1 kali ln 3. Ya. Untuk nomor 2 juga sama ya, cuman ini bentuknya dia U per V ya, untuk apa namanya, bentuk UX-nya, jadi carilah turunannya bentuknya adalah U per V. Ya, seperti itu. Ya, saya rasa untuk ke sini tidak perlu dijelaskan ya. Jadi ini kalau misalnya kalian sudah hafal bentuk rumusnya tinggal disubstitusi saja. Dan grafik fungsi logaritma umumnya bisa kita lihat di sini. Untuk A lebih besar dari 1, dia bentuk grafiknya seperti ini ya. Dia adalah merupakan inverse dari fungsi A pangkat X. Nah, dan untuk yang A dari 0 sampai 1, dia bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini A log X-nya bentuknya seperti ini yang merupakan juga inverse dari fungsi A pangkat X untuk A lebih besar dari 0 dan 1. Baik, untuk lanjutan dari pertemuan kita kemarin, saya cukupkan videonya sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Tetap sehat, tetap produktif, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.